Shalom saudara. Ada 7 fakta penting tentang Tuhan Yesus di akhir zaman yang tidak boleh dilupakan oleh siapapun. Dimulai dari nubuatan Alkitab tentang kedatangannya sebagai hakim dan raja, hingga tanda-tanda kedatangannya yang harus kita perhatikan. Semuanya itu penting untuk diketahui, supaya kita bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk kedatangannya, serta bisa mengubah pandangan kita tentang hidup di akhir zaman, dan bisa memproteksi kita dari kemungkinan masuknya ajaran-ajaran yang sesat dalam hidup kita. Berikut adalah 7 fakta penting tentang Yesus di akhir zaman yang tak boleh dilupakan sampai kapanpun. Fakta 1. Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai hakim dan raja. Saudara, Tuhan Yesus pasti akan datang kembali ke dunia ini dengan benar-benar nyata secara fisik dan dapat dilihat oleh mata manusia. Seperti yang ditegaskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Juga dalam kitab Wahyu 1 ayat 7 tertulis, "Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia." Ya, amin. Ayat ini menggambarkan posisi kedatangan Yesus adalah di awan-awan, dan akan dapat dilihat oleh mata manusia. Selain itu, dalam kitab Matius 24 ayat 30-31, Yesus berkata, "Kemudian akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua suku di bumi akan meratap dan mengadu. Dan mereka akan melihat Anak Manusia datang di atas awan, di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dan ia akan mengutus malaikat-malaikatnya dengan sangkakala yang nyaring, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru angin dan ujung langit sampai ke ujung langit yang lain." Ayat ini menegaskan juga bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan kemuliaan yang besar dan akan mengumpulkan umatnya dari seluruh penjuru dunia untuk memimpin sebagai raja. Ingatlah bahwa pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, Tuhan Yesus tidak datang untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Namun, pada kedatangan yang kedua kali, Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai hakim dan raja. Kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat 1. "Di hadapan Allah dan Kristus, Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya." Dan lagi di 1 Petrus 4 ayat 5 tertulis, "Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati." Jadi fakta yang pertama adalah Yesus akan datang kembali untuk memerintah dunia dan menghakimi manusia. Fakta ini merupakan pengharapan yang menyejukkan bagi kita, umatnya, karena kita punya pengharapan bahwa segala penderitaan dan kesulitan yang kita alami di dunia ini akan berakhir, dan keadilan akhirnya akan ditegakkan bagi kita. Fakta 2, tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktu kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita telah yakin bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, dan ini merupakan bagian penting dari iman Kristen. Namun, Alkitab juga menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangannya akan terjadi. Seperti yang ditulis dalam Matius 24 ayat 36. Di mana Yesus berkata, "Tentang hari atau jam itu, tidak seorang pun yang tahu, malah malaikat-malaikat di surga pun tidak, juga Anak, melainkan hanya Bapa." Ayat ini memiliki arti bahwa tidak ada yang tahu dengan pasti kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Bahkan Yesus sendiri juga tidak tahu kapan itu akan terjadi. Hanya Allah Bapa yang mengetahui waktu yang telah ditetapkan untuk kedatangannya. Jadi kita harus selalu siap dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang bisa terjadi kapan saja. Kita harus hidup setiap hari dengan iman yang teguh, percaya kepada Tuhan, melakukan kebaikan, dan terus memperdalam hubungan kita dengan Allah agar kita siap untuk menghadapi kedatangannya. Namun, bukan berarti bahwa kita harus menjadi takut atau cemas mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang bisa terjadi kapan saja. Sebaliknya, ini bisa menjadi penyemangat bagi kita. Karena kita tahu bahwa Allah Bapa memiliki rencananya yang sempurna dan pasti dalam menentukan waktu yang tepat untuk kedatangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sebagai umat Kristen,
kita harus selalu hidup dengan penuh harapan dan keyakinan akan kedatangan Tuhan Yesus, namun tetap rendah hati dan mempersiapkan diri secara rohani untuk menerimanya. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 3 ayat 3. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Dan lagi, sangat penting kita ingat, meskipun fakta bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu kapan waktu kedatangannya itu akan terjadi, tetapi menurut Alkitab, ada banyak tanda-tanda yang dapat menandakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan sebentar lagi terjadi. Salah satu tanda yang paling kuat adalah munculnya orang palsu yang mengaku sebagai Mesias atau Kristus. Hal ini disebutkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam kitab Matius 24 ayat 24, bahwa muncullah nabi-nabi palsu dan mengerjakan tanda-tanda yang besar dan ajaib, sehingga mereka, jika mungkin, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Selain itu, ada tanda-tanda lain seperti bencana alam, perang dan konflik, kelaparan, penindasan terhadap orang-orang Kristen, dan meningkatnya kejahatan dan ketidakadilan di dunia. Semua tanda-tanda ini adalah peringatan bagi kita untuk mempersiapkan diri lebih lagi dan memperdalam hubungan kita dengan Allah, agar kita bisa menghadapi kedatangannya dengan sukacita dan keberanian, dan tidak dengan ketakutan dan penyesalan. Fakta 3, Tuhan Yesus akan membangkitkan tubuh kita dan orang yang telah mati secara fisik melalui kebangkitan. Ini disebut kebangkitan tubuh. Menurut Alkitab, kebangkitan tubuh adalah kejadian di mana Tuhan Yesus Kristus pada saat kembali ke dunia ini akan membangkitkan semua orang yang telah mati dari kubur secara fisik. Ini berarti bahwa tubuh kita akan dipulihkan kembali dengan bentuk dan sifatnya yang asli, yaitu tubuh yang sempurna dan tak terbatas oleh dosa atau kecacatan. Tubuh kita akan ditransformasikan menjadi sama seperti tubuh Kristus yang telah bangkit dari kematian. Seperti yang ditulis dalam Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kebangkitan tubuh juga melambangkan janji Tuhan Yesus akan keselamatan yang kekal bagi orang-orang yang percaya dan mengikutinya. Ketika kita mati, roh kita pergi ke hadirat Tuhan. Namun kebangkitan tubuh akan membuat kita sepenuhnya kembali ke hadapannya dengan tubuh yang sempurna. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang Maha Kuasa akan memenuhi janjinya dan akan membangkitkan kita dari kematian. Dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga. Fakta 4, Tuhan Yesus akan sepenuhnya menghapuskan dosa, penderitaan, dan kematian umat manusia. Sebagai umat Kristen, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah penyelamat yang telah menang atas dosa, penderitaan, dan kematian melalui karyanya di kayu salib. Dan pada akhir zaman, ketika Yesus kembali untuk menghakimi dunia, Dia akan sepenuhnya menghapuskan dosa, penderitaan, dan kematian bagi umat manusia. Kita akan sepenuhnya ditebus dari dosa dan bebas dari pengaruh buruknya. Kita akan dapat hidup dalam kesucian dan kekudusan yang sempurna. Penghapusan penderitaan berarti bahwa manusia tidak akan lagi mengalami kesakitan, kesedihan, atau kecemasan. Semua jenis penderitaan fisik, emosional, atau spiritual akan hilang, dan manusia akan hidup dalam damai sejahtera dan kebahagiaan yang abadi. Penghapusan kematian berarti bahwa manusia tidak lagi takut atau terbatas oleh kematian. Kita akan hidup selamanya bersama Tuhan dan tidak lagi mengalami pemisahan, kehilangan, atau kesedihan karena kematian. Ini adalah harapan dan janji yang luar biasa bagi umat Kristen, dan mengingat bahwa kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa, penderitaan, dan kematian. Ini adalah kabar baik yang sangat menggembirakan. Kita dapat menantikan hari itu dengan sukacita dan keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa akan memenuhi janjinya untuk menghapuskan dosa, penderitaan, dan kematian, dan membawa kita ke dalam kehidupan yang sempurna bersama dengannya. Semuanya ini ditulis dalam Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka.
mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Fakta 5. Kita semua nanti harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan Yesus. Roma 14 ayat 10 dan 12 tertulis, "Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah." Di 2 Korintus 5 ayat 10, "Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik maupun jahat." Ayat-ayat ini berarti bahwa suatu saat nanti, ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai hakim dan raja, segala kejahatan dan ketidakadilan yang terjadi di dunia ini akan diberi hukuman yang setimpal. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari pengadilan Tuhan Yesus yang adil dan tegas. Namun, bagi mereka yang telah hidup dengan iman dan taat pada kehendaknya, kehadiran Tuhan akan membawa kedamaian dan kebahagiaan yang abadi. Meski kita tidak tahu kapan peristiwa pengadilan ini terjadi, tapi semua ini pasti akan terjadi. Jadi kita harus mempersiapkan diri dan hidup dengan penuh harapan agar bisa menerima kedatangannya dengan sukacita dan keberanian. Dan lagi, ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai hakim dan raja, tidak hanya umat Kristen yang akan diperiksa, tetapi seluruh dunia juga akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan yang telah dilakukan. Tidak ada yang bisa menyembunyikan diri dari penghakimannya yang adil. Namun, bagi mereka yang telah hidup dengan iman dan taat pada kehendaknya, kedatangannya akan membawa hadiah yang tak terbayangkan, yaitu kehidupan yang abadi dan kebahagiaan yang sejati. Fakta 6. Di akhir zaman, semua rencana dan janji Tuhan yang ditulis di Alkitab akan digenapi. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21 tertulis, "Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu." Ayat ini memiliki arti bahwa pada saat kedatangannya yang kedua kali, Tuhan Yesus akan menggenapi semua rencana dan janjinya yang belum terpenuhi. Salah satu janji Tuhan Yesus yang akan digenapi pada kedatangannya yang kedua adalah penghakiman akhir. Saat itu, setiap manusia akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dunia ini dan menerima keputusan akhir Tuhan mengenai nasib mereka di akhirat. Selain itu, Tuhan Yesus juga akan menggenapi janjinya untuk membangun kerajaannya di bumi yang baru. Kerajaan itu akan terdiri dari umatnya yang setia dan hidup dalam kesucian, damai sejahtera, dan kebahagiaan abadi. Selain itu, Tuhan Yesus juga akan menggenapi janjinya untuk menghakimi dan membinasakan kejahatan dan memulihkan segala sesuatu dalam keadaan yang semula seperti di Taman Eden. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang rusak dan cacat di dunia ini, seperti penyakit, kemiskinan, kejahatan, dan kematian, akan dihapuskan dan digantikan dengan kesempurnaan, keadilan, dan kebahagiaan. Semua janji dan rencana Tuhan Yesus yang belum terpenuhi akan digenapi pada saat kedatangannya yang kedua kali. Sebagai umat Kristen, kita dapat menantikan hari itu dengan sukacita dan memperkuat iman kita dengan hidup dalam kesucian dan ketaatan kepadanya. Kita dapat mempersiapkan diri dengan melayani Tuhan dan sesama dengan setia dan berdoa agar kita dapat menjadi bagian dari kerajaannya yang sempurna di masa depan. Rencana Tuhan pasti akan tergenapi seperti yang tertulis di Yesaya 46 ayat 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, "Keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan." Fakta 7. Kerajaan Tuhan Yesus akan bertahan selama-lamanya. Dalam Lukas 1 ayat 33 tertulis, "Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kerajaan Tuhan Yesus pada saat kedatangan yang kedua kali akan didirikan di atas prinsip-prinsip keadilan, kasih, damai sejahtera, dan kesetiaan. Kerajaan ini akan menjadi kerajaan yang sempurna dan tidak akan terpengaruh oleh kekuatan dan kejahatan dunia, dan akan tetap teguh dan kokoh selamanya.
kita akan menemukan keamanan dan kebahagiaan yang abadi, serta hidup dalam damai sejahtera tanpa adanya penderitaan dan kesedihan. Seperti yang tertulis juga dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Dan dalam Wahyu 11 ayat 15, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia akan diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Amin. Jadi inilah 7 fakta penting tentang Yesus di akhir zaman yang tak boleh dilupakan sampai kapanpun. Kita harus selalu ingat akan fakta-fakta ini, karena ini merupakan pengharapan yang luar biasa untuk hidup kita, membuat hidup kita juga memiliki tujuan pasti, yaitu mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maranatha, Tuhan Yesus segeralah datang. Haleluya, amin. Jika saudara berkenan, berikanlah like, share, dan subscribe pada video ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.